Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Yesus malole. Hari ini saya berada di Hotel on the Rock Kupang. Saya ingin menyampaikan pesan firman bagi kita semua pada pagi hari ini. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini pesan firman Tuhan yang kuat bagi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada tanggal 13 Mei kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan Yesus sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia menjadi juru syafaat bagi kita. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, Dia memberikan seorang penolong bagi kita. Penolong itu adalah Roh Kudus yang berdiam di hati kita. Kita mengucap syukur buat karya Allah yang besar. Dia mati bagi kita. Dan Dia memberikan Roh Kudus bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan tentang Roh Kudus yang luar biasa yang berdiam dalam hidup saudara dan saya. Ada dampak bagaimana kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dampak yang pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup untuk menjadi saksi Kristus. Memang semua kita tidak dipanggil jadi pendeta, hamba Tuhan, rasul, nabi, guru agama. Tetapi yang pasti saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk kita menjadi saksi bagi dunia ini. Kenapa? Karena rencana Tuhan adalah dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang binasa, tapi dunia ini diselamatkan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja, hari-hari ini mari kita rise up, mari kita bangkit, mari kita haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus. Mari kita menerima baptisan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita memperoleh kuasa Roh Kudus itu sendiri untuk pergi dan menjadi saksi Yesus, untuk pergi dan memberitakan Injil, sehingga dunia ini diselamatkan, sehingga banyak orang diselamatkan, dan banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita bekerja keras, karena waktu ini sangat singkat, sehingga kita membawa generasi ini, orang-orang yang pada zaman kita ini, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka diselamatkan. Mereka tidak pergi ke neraka yang kekal, mendapat hukuman yang kekal, tapi mereka pergi ke sorga, tempat yang disediakan Tuhan bagi mereka untuk hidup yang kekal, untuk selama-lamanya. Itu sebabnya pesan saya pagi hari ini, kalau Anda dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ayo mari kita mulai bersaksi, kita mulai memberitakan Injil di mana saja kita berada, di dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di kampus kita, di usaha dan bisnis kita, di marketplace, di mana saja kita berada. Mari kita memberitakan Injil sehingga dunia diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, dampak dari kita dipenuhi Roh Kudus yang kedua adalah kita memiliki roh yang menyala-nyala. Saudara-saudara, saya sangat percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya berkobar-kobar, rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak punya roh yang menyala-nyala, maka saya percaya kita tidak akan bisa dipakai Tuhan untuk berdampak, untuk mempengaruhi dunia ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya percayalah, kasih mula-mula yang ada dalam hidup saudara harus dibangkitkan kembali, dikobarkan kembali. Roh yang ada dalam hidup saudara harus dibangkitkan kembali. Saya berdoa biarlah hari ini Anda dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Anda memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena saya percaya ini saatnya multiplikasi, ini saatnya penuaian jiwa yang besar bagi dunia ini. Dan saudara dan saya harus menangkap isi hati Tuhan,
dengan hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala, kita bisa membawa orang banyak datang kepada Yesus dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dampak yang ketiga adalah kita harus berani berkorban. Nah, banyak orang mau melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak bersedia mengorbankan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Hari ini saya berpesan kepada saudara, mungkin saudara tidak bisa memberikan uangmu untuk penginjilan, untuk pekerjaan misi, tapi saudara bisa memberikan hatimu, saudara bisa memberikan hidupmu, saudara bisa memberikan waktumu, saudara bisa memberikan tenagamu, saudara bisa memberikan apa saja untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya pekerjaan misi, pekerjaan untuk memberitakan Injil, itu memerlukan biaya yang besar. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus berani bayar harga kekristenan kita untuk Tuhan. Kita mau mengorbankan apa yang menjadi milik kita hari ini untuk Tuhan. Kita mau melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya kesempatan yang Bapa berikan kepada kita sudah semakin singkat. Dan hari ini adalah kairos Tuhan, waktu Tuhan untuk kita semua bangkit dan berani membayar harga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berapapun harga yang kita harus bayar, kita rela untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengorbankan seluruh yang ada dalam hidup kita, karunia-karunia kita, talenta-talenta kita, dan semua harta benda kita yang ada kita berikan untuk Tuhan, dan kita melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, Bapa akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang penuh kelimpahan. Dan lewat hidup kita, kita menjadi channel of blessing, menjadi saluran berkat. Nah, ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Dunia menunggu saudara, orang-orang di sekitar saudara menunggu saudara, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sedang menantikan saudara. Kota dan desa dan provinsi dan dunia ini sedang menantikan saudara. Mari kita bergerak hari-hari ini dalam waktu percepatan Tuhan ini untuk menyelamatkan banyak orang kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan memakai kita semua ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita menjadi alat berkat yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat melakukan aktivitas apa saja. Percayalah, Allah ada di pihak kita dan Dia memberkati saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin.